Beda lagi. Beda. Tapi masih ada Moskov dan juga Lapu-Lapu. Jujur ya. Wah ini hero tabrak semua lagi. Jujur pas gue ngelihat DNS pick Moskov, ini kayak masuk ke dalam sesuatu yang diinginkan oleh RRQ nggak sih? Diarahkan ya. Iya, karena kalau memang dia nggak mau ada Moskov, dia udah pasti ban Moskov gitu kan. Dan Hayabusa ternyata kita melihat kembali assassin gameplay dari Jason yang memang tipikalnya adalah assassin. Yes, ya benar. Aku mau nyambungin tapi gak nyambung ya ternyata. Tapi ternyata karena kalau misalkan mau ngambil Fanny atau Link agak susah sih dengan Moskov ya. Tapi kalau ada Shadow Kill, ini tidak bisa tercounter dengan adanya Spare of Misery dong. Ya dong, harusnya kayak gitu. Dahsyat. Harus cepet ya, harus cepet pas udah Shadow quad Shadow ke depan terus di step back. Lagian kalau kasusnya nggak ada deket-deket tembok misalkan ya paling mundur doang ya udah. Knockback doang ya. Dibalikin lagi, habis itu kejar-kejar lagi tetap. Benar juga, tapi kita akan melihat ini dia ke-10 hero yang sudah diamankan ya. Apakah munculnya Jason untuk RRQ Senna bisa membawa angin segar untuk mereka? Karena dalam keadaan yang tidak cukup nyaman nih mereka dengan poin yang masih butuh banget untuk bisa keep up. Banget. Bahkan mereka udah terbilang bahaya sih sebenarnya. Karena udah masuk week ketiga gitu kan. Kita total tuh sebenarnya ada 6 week ya berjalan, walaupun dari harinya memang agak sedikit renggang-renggang nantinya. Tapi balik lagi nih, sosok dari Jason harusnya udah nggak butuh penyesuaian ya. Kita sepakat di sini. Karena ya ini tim-tim dia juga kok, Violence gitu kan, Pranata mungkin yang baru dari Okta Medon ya. Oke, tapi kita akan melihat. Jadi buat teman-teman di rumah, para pendukung DNS Summer Sonic dan juga RRQ Senna, langsung ramaikan di kolom komentar. Dan menurut kalian nih, gimana dari draft picknya? Siapa yang bakal lebih kuat? Kenapa? Coba kita pengen tahu ya. Prediksi-prediksi kalian daripada kalian jadi coach online nih. Kalian nih, daripada hujat-hujat, mendingan kalian kasih prediksinya. Kenapa? Bener, kenapa nih kalian misalkan pilih DNS, kenapa? Atau kalian pilih RRQ, kenapa? Atau kalian prediksi skor langsung di fullnya juga boleh, 2-0 ke siapa? Atau 2-1 ke siapa? Yuk pakai hashtag dari tim masing-masing, yuk bisa yuk di kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja diramaikan pastinya. Karena kedua tim ini sama-sama sangat butuh poin untuk bisa keluar dari zona merah ya. Karena mereka ini udah dalam keadaan danger. Berbahaya. Udah warning ya. The warning banget nih. Warna kuning. Bener juga sih. Sebenarnya tipis. Atau sebenarnya warna merah sih danger ya. Oh iya, danger warna merah, nggak apa-apa, saya yang bikin warna kuning soalnya. Danger warning. Oke baiklah, tapi kita sedang menunggu pastinya untuk bisa masuk ke Land of Down. Tapi kalau misalkan mau main team fight rapet nih yang bisa dibawakan sama teman-teman dari DNS, mereka hero range-nya kan nggak terlalu banyak ya. Cuman ada Moskov sama Valentina, itu pun gak range amat ya kan, dengan jarak middle range lah. Middle range, medium range ya. Medium range ya. Tapi kayak depannya kuat banget gak sih? Depannya kuat banget, tapi ini ada Glue, Ruby dan juga Paramis. Yang dimana nanti Pranata kalau misalkan dia punya positioning yang bagus dan backline-nya bisa diacak-acak sama Jason, team fight bisa dimenangkan sama RRQ. Iya. Untuk team fight kita bilang setara dari altarnya doang. Tapi dari segi sisi dan lainnya memang DNS akan sedikit lebih unggul. Yap, dan kita bakal lihat eksekusinya akan seperti apa. Karena game yang pertama sudah dimulai. Kerusuhan udah mulai terjadi di area purple buff milik Jason. Di mana Lord May sedikit demi sedikit mencoba untuk mencicil Walker. Coba untuk memberikan poking damage ya. Shadow Stampede menarik Walker untuk menuju ke arah belakang. Dan pokingan antara kedua mid laner ini membuat mereka harus memencet regen HP-nya secepat-cepatnya. Lihat Okta jadi kangen Selena waktu dia di tim lama kan. Atau Cecilian dia juga waktu itu sempat menjadi sorotan lah. Aura. Jadi Aura. Pada saat itu. Tapi memang ya semua juga terjadi perubahan ya. Namanya hidup juga segera terus bergulir gitu kan. Tapi di arah bottom lane udah mulai terjadi ada keramaian lagi dan lagi nih. Ternyata justru DNS Summer Sonic yang membuat adanya sedikit kerusuhan dan agresivitas, di mana 3 player langsung merundung ke arah Okta dan juga Violence, dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi memang belum terpancing dari segi spellnya. Ya, masih cukup aman. Dan kayaknya sih ya, kayaknya memang nanti kalau seandainya Hayabusa dari Jason ini nggak bisa untuk fight, dia akan biarin aja setup turtle-nya dilakukan sama DNS. Pilihan dia adalah mirroring ataupun dia invasi turtle-nya nanti ketika turtle-nya udah sekarat. Oke, dan dari segi emblem sendiri kita bisa lihat dari ada flicker yang keluar dari King Brian untuk mundur. Tapi balik lagi ke emblemnya, Okta yang menggunakan Magic Worship
Wah ini bakal kena ada efek burn. Iya, dan Jason ternyata ngambil 2 poin doang untuk movement speednya. Dia tambahin 1 ke physical damage. Dan dia pakai high and dry, otomatis damage di awal ini bakal gila banget. Dia harus bisa manfaatin itunya ya, dari segi emblem yang dibawakannya juga. Dan sekarang setup menuju ke arah turtle-nya dan 1 buah flicker beserta Watchard membuat dari Jason kali harus mundur terlebih dahulu dengan dari Quad Shadow. Okta sudah siap siaga dengan dari Cloud Altar yang sudah diaktifkan, tapi nampaknya RRQ Senna kali ini dipaksa untuk mundur, tapi ada Cloud Altar kopian yang berhasil dikeluarkan oleh Walker, tapi ternyata turtle terlihat, tapi Daimon yang memiliki 1 buah retribution berhasil untuk ditumbangkan sehingga tidak ada lagi inisiasi terhadap turtle yang pertama dan keuntungan bisa diamankan oleh RRQ Senna. Wah sayang banget ketika King Brian tadi masuk dengan follow up ya. Dia ingin follow up pastinya dengan inisiasi Lord Mei yang bagus banget. Tapi dia nggak punya flicker. Shadow kill kali ini. Yap, dan bahkan di sana Walker yang ternyata berhasil untuk terpick off karena Ghostbuster dan juga Shadow Stampede ini meresahkan banget ya. Banget. Jadi out position ya. Yang dimana tadi kayak bisa nih jalan lewat sini, tiba-tiba ketarik lewat mana gitu kan, jadi susah lagi. Wow, tapi itu dia Watchard dibalas dengan ada Ammo Vended, membuat dari Okta kali harus terpunish. 1 poin balasan yang berhasil diciptakan, tapi King Brian sendirian di depan sana. Akankah dia bisa bertahankan? Ada 1 buah grab yang membuat King Brian tidak bisa lagi bergerak terlalu leluasa. RRQ Senna berhasil untuk membayar atas kehilangan nyawa dari Okta atas King Brian. Bahkan turtle-nya sampai nggak jadi loh. Nggak jadi, udah nggak dari jadi tadi. Ya. Udah ditarik, udah sampai reset tadi kan, udah buang flicker dan segala macem, turtle-nya nggak jadi diambil. Karena mungkin dari keduanya banyak ngebuang sword. Itulah yang bikin, ya udahlah kita reset dulu turtle-nya, tapi tetap loh RRQ selalu yang set up duluan. Walaupun sebenarnya bisa di-deny terus ya. Akhirnya di-netralin lagi, di-reset lagi. Tapi pokingan menuju ke arah turtle sudah mulai di-setup oleh Daimon di sana. Walker yang sudah siap siaga. Juga tapi ternyata Watchard terkena kepada sarang Violence. Belum ada follow up, tapi Daimon dengan 1 buah retribution yang berhasil mendapatkan turtle tersebut. Cloud Altar diaktifkan dari Walker, membuat tim fighter sekarang semakin sustain lagi karena 2 Cloud Altar yang aktif untuk saat ini, di mana Daimon yang berhasil untuk di-pick off karena 4 player dari RRQ Senna dipaksa kembali untuk mundur. Shadow kill terbuka, tapi Jason nampaknya gak punya Quad Shadow lagi untuk bisa bertahan terlalu lama di lini paling depan. DNS berhasil mendapatkan nyawa dari Violence, tapi ini pertarungan yang juga tidak worth it karena junglernya ditukar dengan adanya Explainer. Walaupun sebenarnya tadi ada turtle yang bisa didapatkan di area bottom lane. 1v1 situation antara kedua gold laner. Tetapi Okta dengan ada 1 buah flicker Shadow Stampede. Ghostbusters hilang langsung gilangnya. Punishment yang begitu mahal diamankan oleh RRQ Senna. Oke sih, dia ngebuang flicker dapetin target yang gede gitu kan, gilang. Hampir saja tadi menang by 1 ya dari Kari Pranata. Tapi karena ada Inspire dari Gilang ya akhirnya bisa memukul mundur lagi nih. Kari dari Pranata nggak boleh untuk ngadu hit dengan kondisi Inspire yang on. Soalnya ada life steal-nya. Ditambah attack speed yang gila banget dan dia nggak peduli sama armor sih. Itu yang bikin Inspire nih di Moskov cocok banget. Siap, dan apalagi dia punya CC sih kalau mau 1v1 situation kayak gitu. Tapi ada Ammo Vended kena 2 orang sekaligus. Disambut lagi dari Watchard. Daimon masih mencoba untuk mempertahankan diri di depan. Tapi dengan adanya purple buff yang gagal untuk diinvasi, Quad Shadow sudah dimainkan. Tapi nampaknya Dawn kali ini akan menjadi garda terdepan bagi RRQ Senna. Dan belum ada follow up lagi. Dan grab pun akhirnya diurungkan kembali. 5 member dari DNS yang join ke arah mid lane tadi. Mungkin itulah yang membuat Dawn gak berani nih untuk naik. Karena bahaya. Apalagi dekat banget kan sama outer turret di bagian mid lane. Dan kalian 3 member dari DNS yang diturunkan ke arah bottom lane. Mungkin objektif yang memang mau dituju selanjutnya ada di bawah, yaitu turtle kedua. Oke, turtle yang kedua sesaat lagi bakal muncul. Di arah tengah pun ini Walker sama Lord Mei selalu bersamaan ya. Karena sekalinya ada rotasi ke bawah itu nggak cuma sendirian. Meanwhile the top lane 1v1 situation antara kedua explainer dari segi match up yang dimana Dawn sejauh ini lebih unggul ya, dari clearingnya juga cepat dan rotasi sekarang bersamaan karena setup menuju ke arah turtle yang kedua sekarang sudah mulai dilakukan oleh kedua tim dan bahkan bakal coba untuk ditarik lagi ke arah sisi samping kiri dari milik DNS Hammer Sonic. Dan bahkan nampaknya kali ini Jason masih menunggu timing yang tepat untuk bisa melakukan adanya kontes karena di sana Retribution yang terlalu cepat dari Jason belum berhasil untuk men-secure ke arah turtle-nya, masih bisa diamankan oleh Demon, tapi dia ada 2 Cult Altar yang diaktifkan tapi nampaknya masih belum impactful di arah bottom lane dengan adanya Gilang yang tertunggangi dengan adanya 1 buah grab yang dilakukan Valencia is coming dengan ada Ammo Vended kali ini belum ada follow up damage yang berlebih lagi sehingga Gilang pun berhasil dihilangkan dan bahkan double kill ternyata bisa diamankan oleh Okta dan Dawn berhasil untuk menciptakan space untuk RRQ Senna bisa melakukan counter initiate. Iya, bahkan dengan split-splitnya lagi akhirnya dia bisa survive juga, datang di momen yang sangat tepat pastinya.
lagi-lagi dapetin turtle tapi kehilangan 2 player yang sangat penting yaitu Diamond dan juga Gilang. Sementara top lane juga udah mulai diinisiasi langsung di-press lagi. Walaupun memang belum dapetin objektif apapun ya dari kedua tim selain ke arah turtle dari DNS. Yap, ini Oktanya sih meresahkan ya dengan para missnya. Bener-bener punya follow up sebagai support system juga oke, sebagai damage dealer juga oke. Sehingga itu yang harus diwaspadai, begitupun dengan adanya Pranata yang slow but sure. Di sini belum terpick off sama sekali dan bahkan sekarang udah selesai dengan adanya Golden Staff. Wah, memang Golden Staff itu biasa di item kedua ya setelah Corrosion. Soalnya DHS ya kalau buru-buru juga nantinya nggak enak. Attack speed dari Golden Staff ini yang paling kencang untuk di awalnya. Dan kali ini mungkin objektif ya yang mau dituju dari teman-teman RRQ di bagian bottom lane mulai kelihatan dari Lord Mei-nya juga, tapi bukan masalah sih harusnya. Iya. Coba untuk mengecek ke area rerumputan dengan adanya barrier yang dibuka. Tapi nampaknya Okta yang sneaky picky cukup lama mengsabar di area rerumputan. Berhasil untuk membuat dari Gilang kali kehilangan setengah HP-nya. Tapi Violence yang tertinggal sendirian di depan sana terkena efek dari Fake. Tapi ada Altar yang on point dan tepat waktu membuat dari Arkisena berhasil menculik sesosok Gilang di sana. Tapi Diamond yang gak punya lagi escape ability sehingga dia berhasil menghilangkan 2 player dari DNS Hammer Sonic. Berhasil untuk ditangkap dan diamankan di tangan Arkisena. Jason mendapatkan target yang tepat barusan. Gilang yang terkena full damage dari Shadow Kill akhirnya bisa ditumbangkan. Demonnya nggak bisa untuk maju lagi karena tadi Decimate-nya di counter langsung sama Altar, dan Lord yang terbuka kali ini langsung di setup oleh teman-teman dari RRQ. Setup sudah dilakukan dan bahkan di sini nggak ada Demon karena Demon baru saja muncul sama Vendetta lagi-lagi mengganggu. Lord Mei harus dipaksakan satu buah flicker untuk keluar, tapi King Brian dan Sphere of Destruction hampir saja bisa mencuri Lord tersebut, tapi dengan retribution dari Jason mensecure hal tersebut. Iya, nyaris banget tadi. Kalau nggak di retri mungkin dapat. Karena pas banget timingnya sama darah dari Lord yang turun gitu kan. Tapi untungnya dari RRQ lebih tepatnya Jason sih. Dia tetap mau secure ya, walaupun dia udah tahu nggak ada retribution dari lawannya. Tahu nggak ada retribution, tapi tahu kan ada Mobile Legends X Jujutsu Kaisen. Jadi langsung aja kalian buka Mobile Legends kalian dan spin, karena 1 kali draw pertama setiap hari ada diskon 50%. Dan setiap 10 kali draw kalian udah pasti didapatkan item kolaborasi spesial ya. Mau dong saya. Butuh donatur yuk yang bisa yuk. Bismillah sekian ya. Tapi nampaknya Lord yang pertama masih belum bisa untuk menyelesaikan game secepat-cepatnya. Tapi memang biasanya Lord belum enhance itu dipaketkan dengan ada inner turret ya. Benar. Yes, dan begitu pun dengan ada yang Vendetta yang udah mulai terbuka membuat Lord Mei lagi-lagi mengeluarkan 1 buah watcher yang harus dilakukan untuk defense. Dan akhirnya nggak bisa initiate. Iya, mau nggak mau sih sebenarnya pilihannya dia buang watchers atau ya udah ngasih nyawa karena flickernya nggak ada. Mungkin kalau ada flicker ya dia bisa pilih antara flicker ataupun watchers. Dan ini Lord pertama yang didapetin tadi dengan kondisi turret belum ada yang hancur loh. Entah itu turretnya DNS ataupun turretnya dari RRQ. Dan dengan Lord pertama tadi yang dapat untuk RRQ jalan ke mid lane, malah DNS bisa dapetin satu keuntungan, yaitu dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Lumayan lah buat trading, dan goldnya kali ini masih dipegang oleh RRQ. Yap, dan Gilang walaupun udah bisa melakukan adanya mirroring ya. Untuk di arah top lane untuk berhasil menghancurkan outer turretnya, tapi inner turret di arah bawah sudah tidak akan lagi bisa dipertahankan di tangan teman-teman dari DNS Hammer Sonic. Dan sebenarnya ini team fight-nya bakal mengandalkan kedua Cold Altar ya, dimana Walker yang selalu nge-copy ke arah Cold Altar dari Okta. Kalau sampai Decimate-nya gagal, itu yang bahaya. Dan itu dia, ada Bravest Fighter yang ternyata masih belum bisa mendapatkan siapa-siapa karena menggocek dari Violence-nya dengan 1 buah flicker. King Brian dipaksa untuk mundur, tapi Pranata coba untuk masuk dengan adanya Altar yang sekarang sudah diaktifkan di tangan dari Walker-nya. Slot Altar dibalas Slot Altar, tapi Gilang gak bisa lagi bertahan terlalu lama, dan Jason pun mencoba untuk mencicil lagi dengan Phantom Shuriken. Arkisena memilih untuk mundur dengan adanya 1 buah wise choice yang benar-benar membuat dari Arkisena sekarang main cukup bijaksana dan rapi. Benar-benar ya. Dan untuk sosok jungle-nya ya, Jason, dia 2 kali kalah dari retribution untuk Turtle. Tapi dia bermain dengan tetap tenang. Dia memanfaatkan power spike dia dari mobilitas Hayabusa. Dia memanfaatkan damage dia dari Shadow Kill. Dan mungkin kita bisa nge-highlight sedikit ke arah Dawn nih, yang dia tahu banget power dia. Dengan glue-nya, dia nggak buru-buru langsung ngebuka split-split. Dia nggak langsung buru-buru naik ke target yang memang pasifnya udah di-trigger. Dia tahu banget nih, oh timing yang tepat adalah ketika memang teman-teman dia lagi butuh itu. Nge-trigger altar, dia bisa untuk nahan badan di depan juga. Jadi Dawn ini memang bekerja keras lah di game kali ini. Yes, dan ini Gilang yang selalu jadi targeting gak sih? Dari tadi dia benar-benar
gak bisa bergerak terlalu luasa. 0-4-0 KDA yang dimiliki, tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang kedua. Don mencoba untuk menciptakan space bagi teman-teman dari RRQ Sena menjadi garda terdepan untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari DNS Summer Sonic, tapi nampaknya Lordnya hanya di bait aja. Memancing dari DNS untuk bisa masuk ke area Lord Speed, sehingga nanti mungkin akan terjadi adanya team fight. Tapi karena follow up yang masih belum berlangsung dari RRQ Sena dan Lordnya di reset. Iya, akhirnya setup lagi mau nggak mau ya dari keduanya. Dari Gold Moon bedanya segini-segini aja. Dan ini Lord yang sudah enhance yang harus diperhatikan banget dan conceal play dari RRQ. Yes, Violence mencoba untuk mencari mangsa siapakah yang akan ditarik, tapi nampaknya terdelay dengan adanya satu Ashura Aura dan juga Mortal Coil yang sudah diaktifkan, tapi di arah belakang ke atas sudah diaktifkan, di mana King Brian menjadi garda terdepan, tapi Don menunggangi dari sesosok hilang yang selalu menjadi target operasi, di mana dua player dari DNS berhasil untuk dihilangkan untuk kali ini dari Jason yang nggak punya purple buff. Dengan energi yang cukup boros, membuat dari Jason sekarang mundur terlebih dahulu setelah berpuas menghancurkan dua player dari DNS Summer Sonic, dan Lordnya berhasil diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Pranata juga percaya banget sih sama temannya tadi. Ditabrak sama King Brian, damage-nya sakit banget dan dia yakin ada altar yang bisa menyelamatkan dia nanti. Bahkan nggak puas dengan Lord, Best Turret pun menjadi tujuan dari RRQ. Wow, Echo Loud, Echo Proud. Stiker-stiker udah mulai ditaunting-taunting nih ya. Mereka dalam keadaan unggul, mencoba untuk memancing untuk teman-teman dari DNS keluar, karena satu base turret di arah atas yang hancur. Ini akan menjadi PR besar sih untuk DNS Summer Sonic, karena wave minion yang jalan nanti bakal gede-gede banget. Benar. Apalagi Lordnya yang sekarang berjalan di arah atas pula. Walaupun nanti dari charge Lordnya yang nggak bisa di-trigger di mana-mana lagi ya, udah Belok hancur. gak sih? Kalau tergantung, kalau dia narik-narik ke kanan ya belok. Jadi belok apa enggak nih? Kalau misalkan nggak ketarik ya dia lurus aja udah Lordnya cuek. Tapi dan sekarang keuntungan besar RRQ Sena berhasil untuk menghancurkan kembali base turret di arah bottom lane. Dan sekarang menuju ke arah objektif satu di arah tengah. Wave minion yang bakal coba untuk dihantarkan. Dan ini bagus banget sih, gimana mereka menahan Lordnya sehingga mencoba untuk berjalan dengan adanya dua lane sekaligus. Tapi Lord masih bisa dieksekusi dengan begitu cepat, tapi Don langsung saja maju. Jason is coming dengan ada Quad Shadow dan Phantom Shuriken membuat satu base turret di arah tengah gak bisa lagi dipertahankan. Tapi tiga wave minion yang sekarang sudah mulai berjalan, mencoba langsung saja memberikan adanya push ke arah base yang dimiliki oleh teman-teman dari DNS. Tapi nampaknya ada sebuah cloud altar yang tepat dengan waktunya, sehingga RRQ Sena mereka walaupun tercicil dengan adanya satu buah Ammo Pendant. Jason is coming dengan Quad Shadow, tapi Violence terjebak karena tertutup jalan pulangnya dengan Decimation pula yang berhasil mengeksekusi Violence untuk kedua kalinya. Sayang banget Violence tadi dengan Flicker dan I'm Offended-nya. Kalau seandainya tadi pas timingnya, mungkin ada 4-5 member yang kena. Dan kita melihat di mana defense yang lumayan oke lah dari DNS. Karena tadi Lordnya yang dibiarkan ke bagian atas berjalan, nggak ketarik ke tengah. Dan dia bisa langsung clear cepat, dia punya Moskov. Sementara kalau dari item, bisa kita lihat lapu-lapu ternyata dengan Bloodlust X dan Fury Hammer aja, ini bisa nge-pressure banget ke arah Pranata loh. Karena Pranatanya sekarang udah punya Wind of Nature, paling nggak bisa lah untuk ngebait Wind of Nature-nya. Dan mungkin Moskov ya, sebagai damage dealer fisikal utama nih dari DNS sendiri. Adanya Corrosion Golden Staff dan dia belum jadi Demon Hunter Sword, mungkin sebentar lagi akan jadi. Ini yang bakal menjadi penentu. Seandainya memang Moskovnya bisa free hit, siapapun dari RRQ bisa di meltdown harusnya. Permasalahannya ini Donnya selalu nempelin Gilang gak sih? Nempelin terus sehingga gak bisa, bahkan jangankan free hit ya, ngasih damage balasan aja susah. Benar. Dan itu pun yang harus diperhatikan ya, gimana caranya ngebait dari grab-grabnya milik Don sendiri. Yang kita lihat di sini Don benar-benar tanky banget. Dia belum tumbang sama sekali, tapi Magic Sentry yang sudah diaktifkan dari DNS mengetahui keberadaan dan posisi yang sudah di set up oleh RRQ Sena, dan mereka sekarang masih mencoba untuk mencari celah di mana Lord yang ketiga sesaat lagi bakal muncul. Dan ini akan menjadi penentu juga sih kalau misalkan RRQ Sena bisa dapetin Lord tanpa adanya terpick off atau hanya ada satu lah. Atau bayarannya setimpal. Setimpal ini masih bisa dimenangkan sih game ini. Iya. Dengan kondisi goldnya unggul juga. Tapi ini nggak bakal jadi Lord yang free sih. Kita lihat poking damage di bagian depan juga strong. Yap, dan bahkan di sana wah di meltdown abis-abisan. Daemon dipaksa untuk mundur walaupun Lordnya terreset. Tapi Lord Mei di sini mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi diam-diam di arah sebelah kiri sana sudah ada flank tingkah yang akan dilakukan oleh Gilang sendiri, karena Okta
mencoba untuk membuka area rumputan tersebut. Diamond mencoba untuk bertahan di depan sana. Take over terhadap Lordnya kali ini berhasil untuk digunakan ke tapi. Saat lagi bakal terjadi Radu Retribution tapi Watchar terkena 3 orang sekaligus. Langsung sudah diaktifkan tapi Jason dipaksa untuk mundur dan bahkan Retribution yang keluar dari Jason gagal untuk bisa men-secure Lord tersebut sehingga masih bisa diamankan tapi Diamondnya kali ini nggak bisa lagi kemana-mana karena nggak punya escape ability tambahan sehingga berhasil untuk didapatkan nyawanya di tangan seorang Pranata. Akankah ini menjadi one straight push karena dari RRQ Sena mereka masih unggul di atas goldnya. Iya bisa aja nih, tapi hati-hati Lordnya sebentar lagi bakal spawn. Mungkin bisa untuk clearnya duluan. Yap, dan bahkan di sana Lord Mei yang dipasangkan untuk keluar satu buah flickernya untuk mundur ke arah belakang King Brian. Ada Bravest Fighter connect kepada Pranata tapi nampaknya belum ada follow up damage lagi. Tapi gilangnya mencoba untuk nge-meltdown pergerakan dari Don. Jason is coming dengan adanya satu buah kuat Shadow. Tapi Arcane Shadow Strike membuat dari Jason harus ter-shutdown. Dan ini akan menjadi poin yang cukup mahal untuk DNS Hammer Sonic. Ya Lordnya juga nggak bisa di-clear lagi kan. Kali ini menyisakan 4 pemain dari teman-teman RRQ. I'm offended defensif barusan. Nggak bisa dapetin apa-apa juga. Dan sebenarnya kali ini advantage-nya lagi ada di arah DNS. Yang sekarang bisa untuk mencuri purple buff yang dimiliki oleh RRQ. Tidak ada purple buff kembali untuk Jason. Lordnya masih berdiri tegak di bagian top lane. Mid-nya bisa dihancurin dan ini yang bahaya adalah kalau memang nanti Jason spawn dan dia nggak bisa maksimalin dari mainin quad shadow-nya, itu bakal free hit banget dari Walker ataupun dari Gilang. Yap, dan di sini juga Don gak bisa yang terlalu lama banget ada di lini depan ya. Walaupun sebenarnya belum ter-pick off, tapi cicilan demi cicilan yang membuat akhirnya HP-nya tergerus, ini gak bisa lagi untuk melakukan inisiasi. Tapi bisa space yang sudah diciptakan juga di mana ada Conceal Gaming dari Violence, tapi target yang ada di depannya hanya ada Lord Mei. Dan tadi kita udah lihat juga Ammo Venet yang bisa dinetralisir dengan imun yang dimiliki oleh Lord Mei sendiri. Ya benar. Mungkin kalau memang mau tunggu flickernya ya. Dan split dari Don yang coba untuk memukul mundur. Teman-teman dari DNS juga nggak mau greedy. Mereka reset lagi, mereka berpuas diri dengan dapetin beberapa inner turret di bagian top lane ataupun bottom lane. Dan midnya masih belum didapetin, tapi nggak apa-apa. Karena momen sebelumnya DNS benar-benar kena pressure. Dan sekarang mereka udah bisa ngerebut kembali nih zona yang dimiliki sama RRQ. Yap, karena satu Lord tadi sih yang membuat akhirnya berubah, tapi dengan adanya Cult Altar sekarang sudah diaktifkan. Shadow Kill terbagi dengan 4 orang sekaligus. Ada Movender tapi Diamond yang gak bisa lagi bertahan terlalu lama dan bahkan dari Donnya masih bisa mundur untuk selamat ke arah belakang dan ini dia RRQ Sena yang bakal coba memberikan adanya sedikit damage balasan tapi Conceal mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing dari DNS Hammer Sonic Esports sehingga kehilangan sesosok Diamond. Di sini RRQ Sena mencoba untuk memberikan pressure-nya kembali. Masalah ini Walker juga sakit loh. Jangan sampai ya berpikiran kalau Gilang doang yang sakit. Walker dari tadi dengan spam skill-nya, IMU-nya ke arah siapapun gak ada masalah lah. Paling rata-rata ke altar lah untuk menangin team fight-nya. Tapi dari spam skill-nya ini benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Apalagi kayak Jason yang dia maju untuk poking, kena poking damage balik. Langsung hilang setengah, hilang sisa 1/4. Itu yang bikin dia nggak bisa maju lagi ke depan. Yap. Jadi harus diperhatiin dulu sih. Oke, dari Spare of Destruction mencoba untuk membuka mapnya, tapi di menit yang ke-20 Lord Evolve, Lord keempat sudah muncul. Di saat tadi Demonnya masih tumbang, ini nggak diinisiasi sama teman-teman dari RRQ. Mereka coba untuk buka di arah atas karena memang mungkin ada potensi untuk melakukan adanya split push. Tapi untuk saat ini Lordnya mencoba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Don yang mencoba untuk mencari informasi keberadaan teman-teman dari DNS. Akankah adanya kontes, tapi Diamond ini benar-benar jalannya juga ditutup abis-abisan sih. Tapi ternyata Lordnya terreset karena ada barrier dari Lord Mei. Itulah, kalau ada grok tuh agak kesel memang ya. Udah tarik jauh-jauh, dikasih batu, Lordnya langsung balik. Tapi darahnya sebenarnya nggak balik 100% kalau memang udah setengah ataupun sekarat. Selama masih langsung ditempel lagi. Cuman ya tetap harus ditarik ulang, itu yang bikin kesel. Dan perhatikan posisi dari Gilang. Hati-hati dengan flanking, Pranata juga udah siap di posisinya. Oke, Pranata benar-benar damage-nya udah wajib diwaspadai banget. Tapi Conceal sudah mulai keluar. Nampaknya masih belum ada target yang optimal untuk Atasnya dituju bagus oleh masing-masing tim. Tapi memang laning yang bisa dimanfaatkan ya dari teman-teman RRQ Sena. Mereka mendorong 1 bahkan 2 wave minion di arah top lane. Ini akan menjadi PR besar dan Gilang pun dipaksa untuk harus melakukan adanya recall untuk bisa nge-clear terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini dari RRQ Sena hanya memancing saja keributan. Membuat dari DNS sekarang udah mulai tercium sedikit demi sedikit. Tapi lihat Brian, ini udah mulai sakit ya? Bocor halus nih ya. Iya, dan lama-lama mid dari minionnya juga udah mulai maju. Top lane-nya juga kelihatan rapih dan ini momen dari RRQ.
mereka memainkan mental teman-teman dari DNS juga. Apakah melakukan defense ataupun melakukan push. Top lane-nya lagi-lagi laning yang bagus banget dan poking damage dari Pranata harus diperhatikan banget. Jangan sampai nantinya salah move karena siapapun bisa ditumbangkan oleh Pranata. Ingat, carry di menit 21. Itemnya harusnya udah full dan berani banget dari Walker. Oke, dan ini pun positioning ya dari Pranata yang selalu ada di belakang dari Violence sendiri. Tapi watch out, di sisi yang berlainan dari Jason Nia berhasil untuk diamankan dengan adanya sebuah Cloud Altar yang diaktifkan dari tangan seorang Okta. Tapi Amo Vended kena 2 orang sekaligus membuat ada Cloud Altar kopian dari Walkernya juga aktif. Lord Mei langsung mengusir mundur pergerakan dari teman-teman RRQ Senna. Tapi nampaknya Jason kali ini dengan XP terlalu banyak terkena efek terrifying. Walker harus mundur terlebih dahulu, tapi ternyata Retribution dari Diamond yang berhasil untuk menyelamatkan Lord untuk kedua kalinya, sehingga RRQ Senna kali ini harus dipaksa untuk mundur. Tapi Amo Vended kena 3 orang sekaligus membuat dari RRQ Senna kali ini berhasil untuk mendapatkan momennya, tapi nampaknya cukup sulit karena King Brian langsung saja mengacak-ngacak lini belakang yang dimiliki oleh RRQ Senna. Tapi dengan ada satu buah immortality yang masih terbalut di tubuh King Brian, masih terlalu sesak. Tapi ternyata di sana Donnya pun, tapi Jason di arah base-nya melakukan adanya satu buah backdoor, tapi belum cukup sehingga upayanya belum berhasil. Wow, nyaris banget kecolongan karena itu satu hit lagi, mungkin beberapa hit lah, 2 atau 3 hit lagi nyaris bisa untuk ditumbangkan. Namun DNS kali ini berlima, mereka tidak ada yang tumbang. Masuk ke arah inner turret dan menuju ke arah base turret dengan RRQ yang hanya bertiga untuk defense-nya. Kali ini Pranata yang bakal menjadi target pertama masuk dengan Bramble Spectre-nya. Violence masih ada altar, untungnya masih bisa selamat, namun Violence menjadi korban pertama nampaknya dan menuju ke arah 2 target sisanya. Game pertama diamankan DNS Hammer Sonic. DNS Hammer Sonic.